Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, terima kasih atas kehadiran kalian pada kesempatan ini di layanan bimbingan kelompok kita pada hari ini. Tolong isi dulu absen. Oke, sebelum kita mulai untuk bimbingan kelompok hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak sekalian, kita akan melakukan bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok ini adalah melatih kita untuk berbicara, berani berbicara di depan umum. Adapun cara pelaksanaan bimbingan kelompok ini adalah semua anggota kelompok nanti diharapkan berbicara. Ada beberapa azas yang di dalam bimbingan kelompok ini. Salah satunya itu adalah keterbukaan, terus keaktifan. Itu tadi kan kita berdiskusi, saling mengungkapkan pendapat kita masing-masing. Terus kemandirian, salah satunya diharapkan kepada setiap anggota kelompok untuk dapat secara mandiri merealisasikannya nanti di dalam kehidupan nyata. Oke anak-anak, pertemuan ini akan kita lakukan sampai 30 menit ke depan ya, dan diharapkan kita bisa lakukan dengan baik. Kita ice breaking dulu ya, mungkin semua bisa berdiri. Nah, jadi kita main yang simple saja. Nanti saya akan berbicara tembak. Ketika saya bilang tembak, yang saya tembak harus bilang dot. Oke. Tembak. Salah. Ayo maju silakan. Ayo dia jadi berenergi kembali, bersemangat ya. Biasa. Luar biasa. Nah, bimbingan kelompok hari ini materinya sudah saya tetapkan, yaitu jenis-jenis obat terlarang beserta dampaknya. Anak-anak sekalian, kalian tahu nggak jenis narkoba itu apa aja? Silakan. Ganja, ya, sabu, santan, heroin, apa lagi? Ekstasi, morfin. Nah, itu jenisnya ya. Kalau bentuknya ngerti nggak? Baru sebagian sih, Bu. Baru sebagian. Seperti ganja tadi mungkin pernah lihat di televisi kayak seperti daun. Ya. Terus juga ada dijadiin stiker kan? Oh iya. Banyak ya, tertempel di mana-mana itu kan. Biasanya kalau ada iklan yang biasa muncul itu, yang bentuk 5 jari ya, yang warnanya hijau. Oke. Ada yang lain? Mungkin sabu, Bu. Sabu itu kayak bentuknya tuh kayak serbuk gitu. Terus warnanya tuh putih. Warnanya putih. Kalau bentuk heroin, ada yang tahu nggak? Heroin. Cairan. Cairan yang disuntikan. Karena dia disuntikan ya. Iya. Jadi bentuknya cairan. Nah, kalau ekstasi Ekstasi itu lebih ke pil. Seperti kalau dibuat untuk apa? Untuk misalnya mau jebak kawan gitu, dibuat kayak permen gitu, Bu. Oh bisa iya. juga, Bu ya. Bisa juga. Kalau akibat yang ditimbulkan, Halusinasi. Suka ngomong sendiri. yang lain Detak jantungnya lebih cepat. Ya, Bisa membuat orang jadi depresi gitu. depresi. Kalau nggak dapet ya, Kalau nggak dapet biasa dia udah kecanduan Udah gitu, kecanduan. udah pernah habis itu mau beli lagi, habis itu dia nggak dapat bisa depresi. bisa depresi bisa. Mata merah. Ya, Mata merah itu, Bu. Iya kan, Bu, termasuk Iya. itu. Itu setelah dia pemakaian. kalau mata merah itu biasanya kalau nggak dapet juga bisa mengakibatkan mata merah. Karena gini, efeknya kan macam-macam nih. Iya. Seperti tadi itu kan ada yang bisa menyebabkan kita nggak bisa tidur, ya. Terus ini jantung berdebar-debar, ya, mata merah, kayak gitu kan. Terus halusinasi, yang berat itu halusinasi, seperti dia kayak punya ketakutan. Kalau menurut kalian yang paling menarik dari jenis itu yang bentuk apa? Secara visual ya, penampakannya. Ekstasi. Ekstasi, kenapa? Warna-warni. Warna-warni.
Kalau yang paling berpengaruh ke tubuh itu apa? Heroin sama Morfin, heroin, ya. Kalau nggak dapet itu bisa mengakibatkan apa? Ketergantungan, bisa sampai gila. Kalau secara fisik kelihatan nggak orang yang menggunakan? Kelihatan. Kayak Misalnya? yang seperti tadi, mata merah, badannya kurus. Oke. Nah, bisa juga seperti pucat, bisa ya? Karena mungkin tidur terus atau gimana? Lemas. Miminya tidak terurus kondisi badannya. Ya, jadi tidak kena sinar matahari. Jadi kan di kamar aja menyendiri. Orang yang menggunakan narkotika itu cenderung biasanya apa? Menarik diri kan? Menarik diri, diam di kamar, sosialnya kurang. Antisosial. Ya kan, antisosial. Nah, kalau berbicara Ngawur. iya. Secara emosi tadi kan dia marah. Terus kalau perasaan cenderung biasanya Berubah. Iya, berubah. iya, Suasana hatinya sensitif. beda-beda. Iya, sensitif dan gampang tersinggung. Kalau digolongkan narkotika itu ada berapa golongan? Terdapat 3 golongan. Oke, dapat 3 golongan. Golongan 1 itu apa saja biasanya? Misalnya kayak heroin, Sabu. Sabu. Ganja. Oh ya, ganja. Apa lagi? putau, Huta. Nah, itu tadi jenisnya ya. Golongannya juga sudah tahu. Menurut kalian yang paling gampang terdampak menggunakan narkoba itu siapa? Remaja Iya, sih. remaja. Remaja. Karena pada usia remaja itu kita pengen segera tahu, mengetahui, mencoba. Tapi bukan cuma remaja aja sih. Mungkin juga sering dengar di televisi ada bapak-bapak yang udah punya anak masih mengkonsumsi jenis-jenis obat terlarang. Jadi mungkin faktor dari berkeluarga juga termasuk Iya. ya, Bu. Bisa. masalah dalam keluarga, Iya, beban hidup, Iya. ya kan? Kalau remaja, kita lebih cenderung ke remaja ya. Remaja yang paling beresiko. Remaja seperti apa? Yang terdapat banyak tekanan mungkin dalam kehidupannya. Putus cinta. Putus cinta, ada yang putus cinta mau coba-coba? Oke, remaja yang paling beresiko penyalahgunaan terhadap penyalahgunaan obat terlarang itu biasanya memiliki kecenderungan apa namanya itu? Kontrol emosi yang kurang, ya. Terus dari antisosial bisa. Antisosial. Jadi dia cenderung menutup diri. Tapi Bu, bukan antisosial juga sih Bu. Bisa jadi kan kayak antisosial sama orang yang bersosialisasi terlalu berlebih. Jadi sampai dampak mungkin kayak antisosial dia mengurung diri. Terus nggak tahu mau cerita ke siapa kalau ada masalah. Jadi larinya ke obat itu. Dan juga kalau orang yang sosialnya lebih, karena dari faktor itu juga dia bisa kenal dari narkoba. Iya. Kalau yang sosialnya ini terlalu berlebih, misalnya kenapa dia bisa sampai terkena dampak penyalahgunaan? Oh mungkin dia karena pergaulan bebas Bu, kenal sama siapa-siapa, mungkin akhirnya dia disuruh untuk mencoba-coba awalnya. Jadi bisa kecanduan gitu. Iya. Bertoleransi dengan teman yang berlebihan juga bisa ya? Iya. Bisa Bu. Karena mungkin ada rasa menghargai kawan. Toleransi. Toleransi, jadi toleransi lah sama temen gitu kan. Kesian udah ditawarin nggak diambil gitu ya. Dan juga mungkin ya apaan sih udah dikasih nggak mau coba, sombong banget. Ya, hingga Berarti sudah masuk dalam bulian ini ya. Iya. Dibully dulu gitu kan sama temennya ya. Nah tuh terus itu sudah kita bahas tentang siapa yang remaja yang beresiko terdampak gitu kan. Kalau cara pencegahannya gimana menurut kalian? Coba yang dari coba. Lebih selektif memilih teman sih Bu, untuk remaja. Jadi misalnya kan dia punya teman, nah temannya itu tuh agak bandel gitu kan. Jadi itu lebih mudah ke berbagi narkotika tadi, contohnya nikotin. Kalau seandainya dia berteman sama orang yang lurus-lurus aja, kemungkinannya itu lebih kecil. Oke, baik. Ya. Lebih melakukan aktivitas yang lebih bermanfaat bagi tubuh, misalnya melakukan olahraga, hobi misalnya berenang, Lebih kan menyibukkan diri. lebih bermanfaat buat diri kita sendiri juga kan, daripada melakukan hal yang tidak baik. Oke. Terus yang lainnya ada nggak? Mungkin diberi
Oke. bimbingan pada murid. Mungkin sosialisasi ini ya. Mungkin mengikuti kayak keagamaan, ceramah, terus Oke. Lebih ke spiritual. ya spiritual, Jadi hal-hal yang positif. hal positif untuk diri sendiri ya. Nah, jadi semuanya betul ya. Jadi memang kalau kita ingin melindungi diri itu banyak hal yang harus kita korbankan. Ya, misalnya lingkungan. Kalau sudah tahu lingkungan teman kita yang ini nggak benar, bagaimana caranya kita mulai keluar mencari lingkungan baru. Ya, sama seperti orang yang sudah kecanduan itu, walaupun dia berhenti menggunakan obat terlarang, tapi kalau dia masih di dalam lingkungan itu, dia masih berpotensi untuk terpengaruh. Makanya lebih selektif memilih teman ya sih Bu, kayak berteman sama siapa aja, cuman kalau untuk teman dekat harus pilih-pilih. Oke, betul. Jadi Jaga pergaulan. ya, kita boleh bergaul dengan siapa saja, semua kita temenin, tapi jeleknya temen jangan Yang kita ikuti. jangan kita ikutin. Nah, gitu ya. Ya. Nah, oke anak-anak, kegiatan bimbingan kelompok ini akan segera berakhir karena memang waktunya cuma 1 jam pelajaran. Sebelum kita tutup ini, siapa yang bisa menyimpulkan dari materi yang tadi kita sudah diskusikan bersama? Mungkin 2 orang, mungkin yang lain nanti bisa menambahkan. Silakan, siapa? Oke. Kesimpulannya kita jadi bisa mengetahui jenis-jenis narkoba itu ada apa aja, terus penyebab-penyebabnya, terus tuh dampak positif dan negatifnya itu apa. Jadi terus kurang lebih itu. Ada yang lain mau menambahkan? Silakan. Mungkin kita jadi tahu tentang lingkungan penyebaran narkoba itu, kita tahu dari mana dan kemana gitu. Oke. Ada yang menambahkan? Cukup sih. Itu ya. Nah, jadi jenis narkoba itu penting kita ketahui ya, biar kita nggak dibohongin gitu kan. Iya. Jadi kalian tahu ganja bentuknya kayak apa, sabu bentuknya kayak apa, ekstasi bentuknya kayak apa. Nah, kalian juga tahu penggunaannya gitu kan. Kalau berlebihan itu bisa mengakibatkan apa, ya kan? Ada juga manfaat positifnya, tidak hanya negatif ya. Kayak heroin itu, kalau misalnya di dunia kedokteran ada manfaatnya. Kalau dosisnya sesuai dengan aturan. Itu kesimpulannya ya. Nah, saya pengen tahu kesan kalian mengikuti bimbingan kelompok ini apa? Silakan, siapa yang mau jawab? Dinda? Jadi kesannya tuh kayak dari bimbingan kelompok kali ini kita tuh dapat mengetahui apa sih itu narkoba, apa sih itu narkotika. Nah, untuk kesannya sendiri itu tuh saya dan teman-teman yang lain tuh berharap bimbingan kelompok ini tuh dapat terus dilakukan dalam waktu yang agak singkat. Oke, berarti maksudnya setelah ini akan ada lagi gitu ya, dengan topik baru. Bakal berkelanjutan, jangan stuck di sini karena bisa jadiin motivasi untuk kami. Jadi kami tidak hanya masuk di sekolah itu tidak hanya berdasarkan materi-materi saja, jadi kan juga berguna untuk kehidupan lingkungan bisa sosial saling kami. bertukar pikiran. Oke. Jadi bisa mendapat pengetahuan baru ya. Ya. Jadi membawa perasaan baru, pengetahuan baru, nanti bisa dibagikan ke teman-teman yang lain. Oke. Nah, anak-anak, terima kasih untuk waktunya sudah datang ke bimbingan kelompok ini. Saya harap ini membawa manfaat baik untuk kita. Amin. Dan kalian juga bisa membagikan pelajaran ini yang sudah kita dapat ini ke teman-teman yang lain. Saling melindungi untuk kita menjadi generasi yang lebih baik, membangun bangsa. Gimana cara menjadi generasi yang sehat, bebas narkoba. Oke, sebelum kita tutup, mari kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini, apa yang kita diskusikan hari ini bisa membawa manfaat yang baik, ya, berguna, terutama untuk diri kita sendiri dulu, ya. Berdoa, dipersilakan. Berdoa, selesai. Oke, terima kasih anak-anak. Jaga kesehatan, terus semangat menjadi generasi yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.